Baik, bisa. Terima kasih Pak Haji Suradi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وبعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar P2 Tel, Persatuan Pensiunan Telkomsel, mobil khusus Ketua Pengurus Cabang Bapak Haji Yuri Kartina, Ketua Badan Pengawas Pengurus Cabang Bapak Haji Budi Sabtono, Ibu MC tadi yang luar biasa, Ibu Hajah Yunimar, Bapak Eko, dan tentu sahabat sekaligus guru saya Pak Haji Suradi ini sesama di ICMI Tangerang Selatan yang sering berjumpa tentunya. Bapak Ibu sekalian yang tentu mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini atau pagi jelang siang ini dalam kajian kitab, bagus sekali ini, eh, singkatan dari kajian intensif tiap awal bulan. Kali ini kita mengambil tema refleksi dan resolusi kemerdekaan dalam perspektif Islam. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tentu ketika kita membincangkan soal refleksi sekaligus resolusi kemerdekaan dalam perspektif Islam, kita tentu flashback tahun ini, hari ini, bulan ini sudah 80 tahun yang lalu. Ya, kita merdeka. Tentu berulang kali kita memberikan refleksi sekaligus memberikan resolusi terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 80 tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan bincangkan secara khusus, tentu kita membincangkan dalam perspektif Islam. Boleh slide-nya dilanjutkan? Kalau kita membincang soal resolusi sekaligus refleksi kita terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, tentu secara jelas di undang-undang bahwa kemerdekaan kita adalah atas rahmat Allah, bukan karena yang lain. Secara jujur semua founding father kita, para pendiri bangsa, menyatakan bahwa kemerdekaan itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Kalau bukan karena Allah, rasanya sulit kita merdeka. Kalau kita membandingkan misalnya bagaimana 14 abad yang lalu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga konteksnya sama-sama konteks dalam peperangan. Kita kenal perang pertama, perang Badar. Itu umat Islam saat itu baru 300-an Muslim yang berjuang ketika perang Badar melawan 3 kali lipat kaum kafir Quraisy. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemenangan umat Islam. Itu juga dijelaskan dalam Al-Quran karena atas kehendak Allah, atas izin Allah. Di dalam teks Quran itu Allah turunkan satu pasukan junudun min junudillah. Jundun min junudillah. Ada pasukan Allah. Pasukan Allah itu adalah para malaikat.
Konteksnya sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia dulu, tidak punya senjata yang canggih, hanya bambu runcing dan pekikan kalimat takbir Allahu Akbar. Tetapi itu justru mampu mengusir penjajah yang sudah mencengkram Indonesia bertahun-tahun bahkan ratusan tahun. Berbeda ketika misalnya di perang setelah Perang Badar, 1 tahun setelahnya, 1 tahun setelahnya itu ada Perang Uhud. Kalau kita umroh atau haji pasti kita ke Jabal Uhud. Di situ ada satu peristiwa namanya Perang Uhud 1 tahun setelah Perang Badar. Berbanding terbalik ketika pasukan umat Islam baru 300, tetapi niat imannya kuat karena Allah Subhanahu wa taala, maka di Perang Badar, di perang pertama itu dimenangkan oleh umat Islam. Di tahun setelahnya Perang Badar yang tentu strateginya jauh lebih baik dan pasukan yang ikut berperang itu jauh lebih banyak. Tetapi apa yang terjadi? Justru di perang kedua, di Perang Badar itu umat Islam mengalami kekalahan. Sesungguhnya dari sisi strategi, Masya Allah luar biasa. Salah satu strategi Rasulullah, misalnya Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Jabal Rumat itu. Kata Rasulullah, jangan beranjak dari dari Jabal Rumat, dari Gunung Rumat, sebelum ada instruksi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Awalnya di perang Uhud itu umat Islam mengalami kemenangan, ya. Sudah memukul mundur umat Islam, kaum kafir Quraisy, kocar-kacir, lari tunggang langgang, sehingga yang tertinggal hanyalah gonimah. Gonimah ini harta rampasan perang. Ternyata gambaran 14 abad yang lalu, harta rampasan perang itu menyilaukan dari pasukan umat Islam, termasuk 50 pemanah yang ditempatkan di Jabal Rumat tadi itu. Kata Rasulullah, jangan beranjak sebelum ada instruksi Rasulullah. Tapi karena di bawah ada gonimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy, umat Islam berebut harta rampasan perang itu. Jangan-jangan juga ini Pak Haji Suradi dan Bapak Ibu sekalian, ini terjadi setelah 80 tahun kita merdeka, betapa banyak orang yang berebut gonimah, ya, Ya, hasil dari kemerdekaan kita itu. masuk aja. Ah, emas, apa namanya, tambang perak, nikel, dan seterusnya itu menjadi bancakan-bancakan, ya, segelintir elit-elit yang mencoba untuk berkhianat terhadap negara kita. Akhirnya apa yang terjadi? Meskipun strategi perang di perang Uhud itu baik, tetapi setelah terpukul mundur kaum kafir Quraisy itu, sementara umat Islam berebut ghanimah, harta rampasan perang, termasuk 50 pemanah yang disiapkan Rasulullah, bukannya mereka lari tunggang langgang, dikira sudah lari dari laga peperangan, tetapi justru melihat umat Islam yang berebut ghanimah di bawah Gunung Uhud itu, mereka berputar balik naik ke atas dan kembali memerangi umat Islam. Posisinya kaum kafir Quraisy berada di atas sehingga umat Islam mengalami kekalahan. Ini tentu refleksi, jangan sampai umat Islam, jangan sampai bangsa Indonesia seperti gambaran eh, perang Uhud 14 abad yang lalu. Karena memang wah luar biasa, Indonesia gemah ripah loh jinawi. Ya, maka di sini saya katakan kemerdekaan adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tadi Bunda kita membacakan ayat ini luar biasa. Kalau kita bersyukur, kata Allah, Allah pasti akan menambah nikmatnya, dan sebaliknya jangan coba-coba kita kufur terhadap nikmat Allah, maka adab Allah sangat pedih. Ya, jadi cara pertama tentu mensyukuri kemerdekaan
Jangan sampai mengingkari kemerdekaan itu. Mengingkari dengan apa? Ya korupsi, ya kolusi, ya nepotisme, ya bagi-bagi jabatan, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu kajian kitab kali ini mudah-mudahan ya kita sambil santai, yang sambil ngopi silakan sambil dengerin gitu. Namanya Zoom, pengajian Zoom. Yang kedua, dalam Islam kemerdekaan bukan hanya fisik tetapi juga spiritual, mental, dan moral. Nah, ini penting Bapak sekalian. Kalau hanya fisik mungkin Indonesia sudah luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Meskipun juga masih banyak yang tertinggal, tetapi kita apresiasi sekarang sudah presiden ke-8 ya. Sebelumnya presiden ke-7 Pak Jokowi sampai Presiden Soekarno sudah memberikan banyak pembangunan, bahkan ada salah satu presiden yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Tetapi bukan hanya jiwanya seperti lagu kemerdekaan itu ya. Tetapi yang harus dibangun adalah bukan hanya fisik tetapi juga spiritual dan moral. Moral ini dalam bahasa agama adalah akhlak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketik dengan lantang mengatakan, Innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlaknya baik, maka barometer baik pula insya Allah dari sisi keberagamaan dan kebangsaan. Dan sebaliknya, kalau akhlaknya buruk, maka buruk pula bangsa dan tatanan kehidupan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga yang harus kita lakukan bagaimana kemerdekaan itu harus diisi dengan nilai-nilai ilahi. Cerminan nilai-nilai ilahi itu harus tercermin melalui rasa keadilan. Kalau keadilan itu ditegakkan, maka insya Allah bangsa ini masih bangsa yang masih baik-baik saja. Tapi kalau sebaliknya, kalau nilai-nilai rasa keadilan, nilai dan rasa keadilan itu sudah tercederai, maka sesungguhnya sedang tidak baik-baik saja negara kita ini. Baik, Bapak sekalian yang berbahagia, karena waktunya terbatas, saya coba ringkas-ringkas saja. Kita coba akan potret bagaimana term kemerdekaan dalam perspektif Al-Quran. Next. Setidaknya saya bisa menemukan ada 3 term tentang kemerdekaan. Meskipun saya tambahkan ada 1 term lagi. 3 term itu adalah ada hurriyah, ada itq, al-itq, ya, dan tauhid. Apa itu? Konsep hurriyah, konsep al-itq, dan tauhid dalam Islam. Ya, Al-Quran memang tidak menggunakan kata merdeka atau kemerdekaan secara eksplisit, kita tidak dapatkan itu. Akan tetapi kalau kita membaca lebih lanjut konteks kebebasan, konteks pembebasan, konteks keadilan itu sangat-sangat banyak di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu term al-hurriyah yang kita artikan dengan kebebasan, al-itq, itq itu artinya pembebasan, dan ar-riqab, ada konteks budak, ini dalam Quran itu memang masih ada. Sehingga kalau kita next next lagi, kalau kita petakan al-hurriyah, next lagi, kebebasan itu setidaknya next lagi, setidaknya ada eh, sebelumnya al-hurriyah. Al-hurriyah terkait dengan kebebasan itu saya membagi kepada 4 poin. Ya.
Al-hurriyah atal kasahur. Hur itu artinya bebas. Atau yang lebih, kalau kita konteks kali ini, al-hurriyah itu adalah merdeka. Ya, maka di dalam surah Al-Baqarah misalnya kita bisa lihat, kita bisa buka di ayat 177. Ya, di situ ada memerdekakan hamba sahaya. Ya, dulu ada perbudakan di 14 abad yang lalu. Islam datang justru memerdekakan budak-budak itu. Maka itulah al-hurriyah, itu juga kemerdekaan. Lalu di surah At-Taubah, ya, ada konteks satu, apa namanya, 8 asnaf penerima zakat itu, satu di antaranya adalah memerdekakan budak. Ya, budak itu mendapatkan santunan untuk mendapatkan zakat. Ya. Sehingga untuk menunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu adalah ketika menghendaki manusia merdeka. Merdeka bukan berarti bebas dari segala macamnya, bebas dari melakukan maksiat, tidak. Bebas melakukan melakukan apapun yang dilanggar, yang disyariatkan Allah, tidak. Tetapi manusia merdeka itu, atau kemerdekaan dalam Islam itu adalah ketika eh, yang disembah hanyalah Allah, menghilangkan, ya, Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Itulah merdeka dalam konteks al-hurriyah ini. Lalu yang kedua adalah al-itq, al-i'taq atau itq. Ya, next ya. Al-i'taq itu artinya pembebasan. Pembebasan, kalau kita, ya, memang dalam konteks ini kita tidak ada lagi konteks perbudakan. Meskipun belakangan ini eh, diskusi-diskusi terkait dengan perbudakan itu masih banyak, ya. Eh, eh, Menjual, apa namanya, perdagangan manusia itu juga masuk dalam kategori ini, al-i'taq, ya. Tetapi bagaimana Al-Qur'an mendobrak, jangan sampai ada perbudakan, maka ada al-i'taq, pembebasan budak itu dalam Islam sangat-sangat, tentu sangat-sangat gencar, dan kita bisa lihat adanya Islam itu bentuk dari pembebasan dari perbudakan itu. Kita lihat misalnya di dua ayat di surah yang berbeda, surah Al-Mujadilah, memerdekakan budak sebagai kafarat di surah Al-Mujadilah, surah ke-58 ayat 3. Di situ jelas bahwa tidak boleh ada perbudakan. Baik perbudakan apapun itu, entah apa namanya, jabatan, apa namanya, perbudakan, jabatan memperbudak kita, lalu kemudian kesibukan, tahta, harta, wanita, atau apapun itu, ya, maka al-i'taq mampu memerdekakan budak sebagai kafarat dalam konteks yang lebih luas lagi, ya. Ya, bisa jadi karena senang gitu. Tadi begitu dibuka Pak Haji Suradi, ada apa, suara burung perkutut itu, ya, indah sekali itu. Nah, jangan sampai burung perkutut itu memperbudak, kemudian kita lalai kepada kepada Allah misalnya, atau mungkin senang motoran, apalagi di masa-masa pensiun ini, ya. Bagaimana caranya kesenangan-kesenangan itu dalam konteks ini tentu yang mendekatkan kita kepada Allah. Boleh senang motoran, senang sepedahan, gitu, senang sesuatu yang itu, tapi itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat yang saya tampilkan adalah di surah Al-Balad, di surah ke-90 ayat 13. Jalan yang mendaki ketika memerdekakan budak.
Ya, dalam konteks yang lebih luas tadi itu ya. Ya, kesenangan terhadap hobi bisa jadi itu juga menjadi budak era sekarang. Ya, memang kita tidak menyembah berhala, tetapi berhala-berhala kita bisa jadi juga anak, bisa jadi juga yang lain-lain yang tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita ambil satu benang merah bahwa Islam menghapus perbudakan ya memang secara bertahap. Kita tahu bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir atau dihadirkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu bagian dari satu di antara misinya adalah membebaskan perbudakan itu. Dan kita bisa lihat hingga saat ini harusnya kita sudah terbebas dari perbudakan-perbudakan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya eh, kita juga dalam konteks kemerdekaan itu kita bebas dalam ibadah. Tentu diundang di apa namanya? Dalam undang-undang sudah jelas kita boleh kita beribadah sesuai dengan keyakinannya pasal 29 itu. Bukan hanya itu tetapi Al-Qur'an juga menegaskan hal itu. Next slide. Di surah Al-Baqarah misalnya di ayat 256, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Ya. Betapa agama memberikan jalan eh, untuk untuk menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa taala. Eh, ya. Kebebasan spiritual sebagai hak asasi manusia. Ya. Karena kita sudah merdeka, karena kita sudah 80 tahun merdeka, maka alhamdulillah kita bisa nikmati tausiah-tausiah, kita bisa nikmati sholat dimanapun, masjid eh, dimanapun ada, ya. Lalu kemudian tablik akbar digelar di mana-mana ya, dari pemerintahan, dari desa, lurah, masjid, musola, kelurahan dan seterusnya. Ya. Maka di kebebasan ibadah ini saya ingin menekankan bahwa kemerdekaan sejati itu ketika kita hanya tunduknya kepada Allah. Wah, ini ini bahasa tauhid yang tinggi itu. Inilah makna yang terdalam dari la ilaha illallah. Sekali lagi saya ulang, kemerdekaan sejati manakala kita hanya tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana para sahabat, Masya Allah. Kita kenal ada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini, Masya Allah, seorang budak yang rela jiwa raganya, bahkan nyawanya, rela untuk hilang demi menjaga la ilaha illallah. Itulah kemerdekaan. Kebebasan ibadah itu ketika kemerdekaan sejati hanya tunduk dan patuhnya kepada Allah. Ketika Bilal bin Rabah dijemur di terik matahari yang luar biasa, ya, yang keluar dari mulutnya hanya ahad. Ditindih batu, yang keluar dari mulutnya Allahu ahad, Allahu ahad. Itulah kemerdekaan sejati. Ketika Sayyidina Ali di akhir-akhir hayatnya dia terbunuh. Tetapi apa yang terjadi jamaah sekalian, Bapak sekalian?
Ketika saat itu sedang sholat, tidak terasa sedikit pun. Ya, belati yang menghunjam tidak terasa karena saking khusyuknya, ketundukan kepatuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah puncak dari kenikmatan ibadah. Halawatul iman ketika kita tunduk patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Halawatul iman, nikmatnya madu dari iman itu ketika kita sudah menyatu dengan Allah. Sehingga tidak ada beban ketika sholat, ketika puasa, ketika sedekah. Yang ada adalah ketika kita melakukan ibadah-ibadah itu, karena tahu wujud ibadah kita, kita itu adalah seperti yang selalu kita lantunkan dalam sholat kita. Di doa iftitah itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik ketika kita masih aktif sebagai pegawai, tetap happy karena Allah menjamin semua rezeki kita, maupun setelah kita pensiun tetap happy. Justru waktu pensiun itu kita pergunakan untuk mendekat lagi kepada Allah. Makin happy. Jangankan manusia, hewan melata pun sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak gusar, tidak gundah. Itulah kemerdekaan yang sejati. Next slide. Maka oleh karena itu, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merdeka itu artinya anti penindasan. Merdeka itu artinya hanya Allah saja yang ada di hati. Merdeka itu artinya membela orang yang tertindas di surah An-Nisa, surah keempat ayat 75. Merdeka itu artinya melawan kezaliman, melawan penjajahan. Penjajah sudah tidak ada secara kasat mata, secara fisik, tetapi bisa jadi hawa nafsu itu menjadi penjajah baru yang ada dalam diri kita. Ya. Dan Islam sekali lagi melawan kezaliman, melawan penjajahan itu. Maka oleh karena itu kemerdekaan itu mencakup tadi, kemerdekaan sejati adalah ketika kita menghambanya kepada Allah, maka kemerdekaan itu mencakup baik cakupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya. Hankam, ketika sudah merdeka, maka sejatinya dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya baik, hankamnya baik. Kalau masih ada ketertindasan, maka itu belum merdeka esensinya. Nah, bagaimana konsep Al-Quran? Next slide. Konsep Al-Quran, Bapak sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengajarkan konsep kemerdekaan, setidaknya ada al-hurriyah tadi, ada kebebasan. Kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam beribadah, kebebasan dalam menyembah Allah, kebebasan dalam hal kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah al-i'taq atau al-i'tiq, pembebasan. Ketika ada kebebasan, maka ada pembebasan. Jadi tidak ada lagi belenggu-belenggu hawa nafsu, belenggu-belenggu eh, apa namanya? Belenggu-belenggu dari sifat ria, takabur, sikap sum'ah, ya, sikap hawa nafsu.
Ya. Setelah al-'itq, di situ ada tauhid, kebebasan spiritual. Maka zikirnya yang Masya Allah. Ketika kita tidak zikrullah, tidak ingat kepada Allah, maka ada satu yang kurang. Ketika kita tidak sholat tepat waktu, ada yang kurang. Ketika ada hal-hal yang melanggar syariat, ada alarm. Iya. Kenapa? Karena tauhid, kebebasan spiritual. Tujuannya tentu pembebasan manusia dari perbudakan dan penindasan, penindasan dari hal-hal yang tadi tercela tadi. Sehingga kemerdekaan adalah amanah untuk menegakkan keadilan. Jadi antara Islam dan keadilan, Masya Allah, sangat-sangat kuat, sangat-sangat kental. Bahkan setiap kali Jumu'ah, khotib Jumu'ah itu mengingatkan di akhir khutbahnya, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, wa ita'i dzil qurba, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ya, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan eh, terjauh dari pembebasan, perbudakan dan seterusnya. Ada satu term lagi, term selain al-hurriyah, ada al-'itq, ada tauhid, ada term istiqlal. Next slide. Term istiqlal ini, Bapak sekalian, al-istiqlal itu artinya kemerdekaan atau kemandirian. Hakikat al-istiqlal, istiqlal, kemerdekaan itu bebas dari dominasi selain Allah tadi. Masiwallah, itulah makhluk. Tidak tergantung kepada makhluk, tetapi tergantungnya kepada Allah. Makhluk itu artinya masiwallah, sesuatu yang selain Allah itu makhluk. Berdiri sendiri. Yang ada di dalam hatinya adalah Allah. Sehingga dimensi istiqlal, dimensi kemerdekaan itu wajib ada dimensi akidah. Tunduknya hanya kepada Allah. Dimensi istiqlal itu adalah fikri, mandiri, berpikir tidak terjajah oleh ideologi apapun. Istiqlal itu adalah ketika iktisadi, kemandirian dari sisi ekonomi. Nah, kita sudah pensiun, insya Allah sudah mandiri dari sisi ekonomi. Anak kita, cucu kita, sudah kita persiapkan. Jangan sampai kita meninggalkan kata dalam Al-Quran itu, dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Keturunan yang lemah. Baik lemah dari sisi ekonomi maupun lemah yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kemerdekaan dari sisi siasi, kedaulatan politik. Indonesia harus mampu bebas, terbebas dari politik, cengkraman politik luar. Harus punya kedaulatan dari sisi politik. Maka kita kenal, kita tahu sampai hari ini ada Masjid Istiqlal itu sebagai simbol syukur atas kemerdekaan. Yang tujuannya tentu kemerdekaan sejati adalah mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih cukup Pak Haji Suradi waktunya? Sampai jam berapa? Masih, Ustaz. Oke, Masih ya. masih 10 menit lagi bisa, Pak Ustaz. Baik, kita selesaikan sampai jam 11 ya. Ya, Memungkinkan? menjelang 11 boleh, Ustaz. Menjelang jam 11. Baik, saya akan percepat. Nah, bagaimana refleksi kemerdekaan? Kita akan berbicara refleksi kemerdekaan. Next slide. Refleksi kemerdekaan itu ketika tauhid sebagai landasan kebebasan. Lihat surah Ali Imran ayat 64. Dipadu padankan dengan bebas dari kezaliman, bebas dari penindasan, surah Al-A'raf ayat 157. Maka apa yang terjadi ketika tauhid sebagai landasan kebebasan, ketika bebas dari kezaliman dan penindasan,
Yang terjadi adalah kemerdekaan sebagai amanah untuk menegakkan keadilan. Lihat di surah An-Nahl ayat 90. Itu sebagai refleksi kemerdekaan kita. Maka bagaimana peran Islam dalam kemerdekaan Indonesia? Next slide. Kita tahu dulu ada para ulama yang berjuang. Kita kenal ada resolusi jihad 22 Oktober 1945 sebagai bukti nyata sebagai peranan ulama. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan seterusnya tokoh-tokoh Muslim lainnya. Inilah peranan Islam dalam kemerdekaan. Ada ulama, ada santri yang mempelopori, memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentu ada spirit jihad. Spirit jihad itu ketika membebaskan bangsa dan penjajahan dari penjajahan dan penindasan. Dan kita sudah lewati itu. Nah, maka oleh karena itu, Bapak sekalian, resolusi kemerdekaan adalah ketika kita menjalankan 4 hal. Next slide. Apa resolusinya? Resolusi pertama adalah mengisi kemerdekaan dengan iman dan ilmu. Termasuk hari ini, Bapak sekalian, yang kita tergabung dalam kitab ini adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa? Dengan cara iman dan memperbanyak ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman dan berilmu, Allah akan tinggikan derajat kita, Masya Allah, di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Al-Hasyr ayat 7. Yang ketiga adalah menjaga persatuan dan ukhuwah. Surah Al-Hujurat ayat 10. Ini resolusi kemerdekaan kita. Maka pastikan anak cucu kita menjaga persatuan karena ini mahal harganya. Dan yang keempat adalah aktualisasi spirit hijrah untuk perbaikan. Lihat surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi konteksnya adalah hijrah, konsepnya adalah hijrah. Hijrah itu melahirkan resolusi kemerdekaan. Hijrah itu apa? Bukan hanya intiqal, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak. Al-hijrah, hijrah itu artinya berpindah dari satu kondisi yang tidak baik menuju yang terbaik. Berpindah dari satu kondisi yang tidak nyaman menuju yang nyaman. Berpindah dari satu kondisi yang tadinya tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, menjadi yang diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah spirit hijrah. Yang terakhir di kesimpulan saya, next slide, saya meramu dari apa yang saya sampaikan bahwa kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan diisi. Dijaga karena di pundak kitalah sangat mahal harganya kemerdekaan kita ini. Diisinya dengan apa? Dengan bersyukur. Diisinya dengan apa? Dengan iman. Diisinya dengan apa? Dengan ilmu. Diisinya dengan apa? Diisi dengan tidak sekali-kali menyekutukan Allah. Karena puncak dari kemerdekaan itu adalah ketika membebaskan belenggu-belenggu selain Allah yang ada di dalam diri kita. Maka itu perspektif Islam, tauhid, keadilan, ukhuwah, ilmu, itu adalah ramuan dari kemerdekaan itu yang pada akhirnya punya tujuan akhir dari kajian kita, refleksi resolusi kemerdekaan dalam perspektif Islam ini adalah bagaimana tujuan akhirnya yang digambarkan dalam Al-Quran menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang gemah ripah loh jinawi dalam bahasa kita. Wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya, seluruh umat, seluruh bangsa Indonesia. Dan ini dijanjikan dalam Al-Quran, sekiranya
penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard. Allah akan bukakan pintu langit dan pintu bumi. Apa yang dibukakan oleh Allah? Keberkahan dari pintu langit, keberkahan dari pintu bumi, dan Allah turunkan, curahkan rahmat. Kenapa? Karena kita mengisi kemerdekaan dengan iman, dengan ilmu, dengan tauhid, dengan keadilan, dengan ukhuwah, yang insya Allah pada akhirnya melahirkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali ke Pak Haji Suradi. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirrabbilalamin, sungguh mencerahkan dan sungguh memberdayakan ya materi tausiah dari guru kita Pak Kiai, dan alhamdulillah telah bergabung juga dengan kita non jauh di sana tapi tetap dekat di hati nih Pak Dedi Haryadi ya dari Serang. Alhamdulillah. Pak Masya Allah. Dedi sehat Pak Dedi? Alhamdulillah. Eh, Kemudian dalam kesempatan ini mengingatkan pada diri kita ketika kita menjalani masa pensiun, guru kita Pak Kiai tadi ngingetin untuk selalu happy gitu ya Pak Kiai. Bahkan Pak Kiai juga ngingetin kepada kita kalau sambil mengikuti majelis ilmu ini sambil minum kopi juga boleh ya, baik kopi itu kopi yang secara fisik maupun kopi yang punya makna ini Pak Kiai, karena bagi kami itu selain kopi secara fisik ya yang hitam pekat gitu, kopi itu juga punya makna ketika otak perlu inspirasi ya. Ah, Sangat tepat sekali ini ya, pagi ini kita mendapatkan inspirasi banyak dari Pak Kiai. Tapi selain itu kita juga perlu ngopi gitu lah, beda lagi ini. Karena kalau ngopi itu ngobrol peningkatan iman. Kena juga ini dalam kitab online ini ya. Alhamdulillah. Baik Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah, materi yang disampaikan oleh guru kita Pak Kiai tadi sudah kita share ya melalui medal, media atau kolom chat. Silakan Ibu dan Bapak sekalian yang memungkinkan untuk bisa mendownload materi yang disampaikan oleh narasumber kita bisa di-download melalui media chat, dan silakan saja bila ada pertanyaan bisa mencantumkan atau mengetik di dalam media atau kolom chat. Sekiranya tidak ada nanti akan kita buka secara direct atau langsung. Namun sebelum itu mohon tetap bersabar ya, karena kita akan dokumentasikan ya Pak Eko selaku host. Mohon kiranya kepada para peserta kitab online pada kali ini kiranya bisa di-on-kan ya videonya ya. Silakan videonya di-on-kan ya. Alhamdulillah Pak Robani sudah. Silakan yang lainnya mau kita dokumentasikan atau kita foto bersama, dan insya Allah foto bersama ini Pak Kiai mohon izin nanti akan kami publikasikan melalui media digital P2Tel, yaitu web P2Tel, yang siapapun kapanpun dimanapun bisa mengaksesnya itu ya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sebagai contoh Pak Kiai pada bulan yang lalu ibadah umroh ya di Tanah Suci, dengan adanya media digital web P2Tel ini dimanapun juga bisa mengaksesnya itu. Silakan Pak Iko, apakah sudah Ya, siap atau kita bantu? Pak Sabto, Pak Gatut, Mbak I, Pak Syukur, bisa dibuka videonya. Oke. Pak Abdul Syukur, silakan Pak Abdul Syukur, Pak Kadar, Bu. Bergabung dengan Bu Siti, Pak. Oh, Oh, Alhamdulillah. oke. Iya, Siap. Alhamdulillah. Pak Sutri nih Bu Siti Masito dengan Pak Abdul Syukur ya. Oke. Baik, Bu Hitungan Ida, monggo. ketiga ya. Hitungan ketiga saya ambil gambarnya. 1, Mbak I, oke. 1, 2, 3. Oke, lanjut Pak Suradi. Baik, terima kasih Pak Eko, dua jempol buat Pak Eko di masa recovery pemulihan kesehatan Pak Eko.
tetap istiqomah ya untuk bisa membantu kita-kita dalam rangkaian acara kitab online ini. Makasih Pak Iko. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kita akan coba intip di media chat kita. Eh, ada Pak Teguh mau bertanya ya. Ini namun belum sempat berkesempatan ngetik ya. Nah, untuk optimalnya waktu silahkan saja. Pak Teguh akan kita berikan kesempatan yang pertama. Yang lain silahkan raise hand ya. Klik raise hand sehingga nanti akan kami urutkan berdasarkan urutan raise hand yang kami baca di layar monitor kami. Untuk kesempatan yang pertama kita berikan kesempatan secara langsung saja kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Suradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dokter, Pak Ustadz, Dokter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, memang kita merefleksi dari beberapa yang dijelaskan terakhir dan memang saat ini itu dari hasil kesimpulan ada 4 poin tadi yang lagi trending saat ini, kemungkinan keadilan sosial dan ekonomi yang lagi trending, di mana pada saat 80 tahun Indonesia merdeka ini, 80 tahun Indonesia merdeka ini muncul satu kebijakan, kita merefleksi ke zaman kekhalifahan Abbasiyah. Pajak tinggi, semua sampai hal-hal yang kecil, transaksi di pasar kecil pun itu dipajakin. Jadi refleksi kita menurut pandangan saya itu di 80 tahun Indonesia merdeka itu kembali ke arah zaman kekhalifahan Abbasiyah, kalau nggak salah. Dan juga ini mungkin perlu penjelasan ke Ustadz, apalagi sebagai profesional di bidang ISMI ya, yang dulu kan zaman Pak Harto itu ngetop banget. Ngetop banget dulu. Ya Ustadz ya, saya sempat lah ikut-ikutan gitu kan, waktu masih muda dulu. Nah, yang perlu saya tanyakan Ustadz, kebijakan tentang pajak dan wakaf, zakat, maksudnya zakat ini muncul, apakah mungkin dapat penjelasan dari Ustadz, ini sangat sekali menjadi pertentangan baik pembicaraan di majelis maupun di majelis masjid taklim maupun di ini, mungkin pandangan secara profesional maupun keilmuan Islam seperti apa Ustadz tentang pajak dan zakat, dan kemudian apakah mungkin kami dapat update mungkin dari organisasi Islam, baik dari Majelis Ulama Indonesia, dari HMI maupun dari ISMI sekalipun, pernah nggak memberikan masukan kepada pemerintah yang saat ini saya tandakannya kudet lah ya, kudet dalam artinya kurang update terhadap kondisi rakyat di bawah tentang makna antara pajak dan zakat yang satu, yang kemudian sesuai ini sangat dekat sekali dengan Al-Baqarah 188 terjadi dalam tanda kutip sampai saat ini harta-harta rampasan itu menjadi seperti harta-harta suapan di seperti ini, kasarannya demikian Pak Ustadz. Mungkin kami juga mendapatkan ilmu lah, informasi, semoga di bawah rakyat-rakyat di bawah ini, di taklim ini bisa juga kita diskusi kecil, diskusi ngopi di bawah pohon rindang itu bisa menjadi lebih cair gitu. Terima kasih Ustadz, Pak Suradi. Demikian mungkin pertanyaan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Dua jempol buat warahmatullahi Pak Teguh, sekaligus ini aspirasi dan suara ini para jamaah atau peserta kitab online kali ini yang bermuara dari keadilan sosial dan ekonomi tadi dikaitkan dengan pajak, bahkan berkembang terkait dengan zakat ini. Bagaimana kita ingin mendapatkan atau update ilmu pengalaman profesional dari Pak Kiai, baik secara individual maupun secara organisatoris ini. Mohon pencerahan kami persilakan pada Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Haji Teguh. Luar biasa ini pertanyaannya sangat update ya. Ya, kita dikejutkan tentu akhir atau jelang perayaan 80 tahun kita merdeka ya, terutama yang sangat update dan agak menyita di media massa adalah ketika rakyat Pati itu ya, menyerukan penolakan terhadap kenaikan pajak 250%. Ini dahsyat ini. Ya, luar biasa. Nah, bagaimana perspektif Islamnya kira-kira tentang zakat, wakaf dikaitkan dengan pajak ini? Kalau kita membincang secara hukum, ya, memang secara kaidah, ya, berdasarkan hukum asalnya, seorang Muslim itu terbebas dari tanggungan beban atau kewajiban apapun dalam konteks ya tentu zakat yang merupakan kewajiban ya kalau zakat wajib ya. Nah, tetapi eh, kalau pemungutan pajak itu bertujuan untuk kemaslahatan rakyat yang dikenakan pada kalangan berkecukupan misalnya orang-orang kaya demi membantu orang-orang yang kurang mampu misalnya, maka pemungutan itu justru diwajibkan dalam dalam kaidahnya begitu. Dari mana kita bisa baca misalnya dalam salah satu kaidah ya, satu kitab misalnya di kitab Al-Muhalla bil Athar fi Syarah Al-Mujalla, Ibnu Hazm itu mengatakan bahwa wa furidu 'alal aghniya min ahli kulli balad ay yaqumu bi fuqaraihim, ya, dan seterusnya. Itu teksnya agak panjang itu. Eh, Kurang lebih Ibnu Hazm memberikan satu kaidah bahwa dari kalangan orang-orang kaya dari setiap negara itu diwajibkan untuk membantu orang-orang miskin di antara mereka. Ya. Dan pemerintah memang harus memaksa mereka untuk melakukan eh, hal itu ya. Kalau ya illam takum az-zakah bihim. Kalau dana zakat itu tidak mencukupi. Ya. Maka misalkan di ayat Quran ada khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Khud, ambillah. Ya, dalam konteks dulu khalifah pertama khud di sini ya rampaslah, karena ketika itu ada satu gerakan bagaimana menolak zakat, menolak jiswaf, karena meninggalnya Rasulullah seolah-olah tidak ada lagi kewajiban mereka. Tidak. Khud min amwalihim ini adalah ambillah, buatlah lembaga zakat dan seterusnya. Ya. Nah, eh, sebenarnya ada juga konteks yang lain. Misalnya pernah itu ketua PBNU mengatakan bahwa kalau pajak itu dipakai untuk hanya kepentingan golongan saja, bahkan dikorupsi dan seterusnya yang terjadi, ya, maka beliau menyeru untuk tidak usah membayar pajak.
Memang di kitab-kitab fikihnya begitu, termasuk yang kaidah yang tadi saya sampaikan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah pajak kita itu dipakai untuk kepentingan maslahat, untuk kemaslahatan umat, untuk bangsa dan negara? Kalau jawabannya iya, maka ya kita berkewajiban untuk memberikan sebagai menjadi warga negara yang baik, taat pajak. Ya. Tetapi ala kuli hal, ya saya mengajak tentu sebagai warga negara yang baik adalah ketika ada satu tagline itu ya. Tagline itu bagus juga itu. Eh, apa namanya? Warga taat, apa namanya? Warga taat itu taat pajak apa begitu tuh teksnya itu apa lupa saya itu. Orang bijak taat pajak, Ustaz. Orang Gitu, Pak bijak Kiai. taat pajak. Orang bijak taat pajak. Yang mana yang bijak itu, yang taat pajak itu manakala zakat itu dipakai untuk apa namanya pajak itu dipakai untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Ya, memang banyak sekali negara-negara yang lain ada yang meninggikan pajak, ada yang merendahkan pajak, rendahnya pajaknya. Kalau untuk kemaslahatan, misalnya karena pajaknya tinggi, kemudian sekolah jadi gratis, kuliah jadi gratis. Nah, itulah yang untuk kemaslahatan bangsa, kemaslahatan umat. Tapi kalau yang ditampilkan adalah ketika ya pajak itu justru dikorup misalnya, ya maka ini tentu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Ya, kendati juga eh, ya tidak dianjurkan juga kita misalkan tidak bayar pajak. Meskipun kita sudah ada jiswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu. Nah, saya coba apa namanya sampaikan lagi pendapat dari Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Beliau punya karya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ada 7 jilid itu. Ya. Eh, Profesor Wahbah Zuhaili memberikan satu keterangan bahwa kata beliau memang para fuqaha disebutkan di antara fuqaha itu adalah Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa pemberlakuan kebijakan pemungutan zakat itu sebagai satu aturan yang ditetapkan ya harusnya bagi orang-orang kaya kata kata ini menarik ya ketika beliau Profesor Wahbah Zuhaili menjelaskan. Jadi eh, pungutan zakat itu bagi orang-orang kaya. Ya. Selain itu hasil bumi, buah-buahan kata beliau, komoditas lainnya untuk mencukupi kas negara secara umum. Ya. Nah, tentu kata Profesor Wahbah Zuhaili, keputusan ini juga diputuskan di Majma' Buhuth Al-Islami. Majma' Buhuth Al-Islami itu lembaga kajian riset Islam yang yang dalam muktamar perdana ini diselenggarakan di tahun 1964 itu. Ya. Nah, ya. Nah, saya kira itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Misalkan di Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu karya Profesor Wahbah Zuhaili. Ya, tentu kalau kita melihat bangsa kita agak miris tentu. Mirisnya karena ya berkali-kali berulang kali hasil pajak justru dikorupsi. Ya, terus ada seruan Ketua Umum PBNU dulu ya, Profesor Said Akil Siraj untuk mengajak kepada warga Nahdien untuk tidak bayar pajak. Tetapi kita tentu sebagai warga yang baik, husnudzon. Husnudzon. Apalagi sekarang pemerintahannya sudah baru ya, sudah berjalan berapa bulan ini? 3 bulanan kurang lebih ya. Setelah 10 tahun di jabat Presiden Joko Widodo, sekarang berganti kepada Pak Prabowo, tentu kita berharap betul bahwa pajak kita ini dipakai untuk kesejahteraan umat, kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam konteks kita sebagai umat Islam,
kita ada zakat, infak, sedekah plus wakaf. Dalam konteks kita sebagai bangsa, warga negara yang baik, ada pajak. Ya, tadi orang pijak taat pajak. Wallahu a'lam bishawab, saya kira itu Pak Haji Suradi. Baik, syukran barakallah, sungguh mencerahkan dan juga memberdayakan bagi kita semua untuk saling mengingatkan atau watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita tetap positive thinking dan berdoa semoga ya tadi yang terkait dengan pajak, terkait dengan zakat maupun wakaf memang diperuntukkan kepada yang berhak ya, tanpa ada bocoran-bocoran korupsi dan seterusnya ya. Ini menjadi PR kita bersama. Ini menarik pertanyaan dari Pak Teguh dan juga penjelasan dari guru kita Ustaz eh, Yahya Haji Hassani, yang tentu saja merujuk ya dari beberapa sumber baik dari Al-Quran maupun para ulama kita ya, luar biasa. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah melewati pukul 11, tepatnya pukul 11 lebih 13 menit ya. Saya pikir untuk pertanyaan Pak Teguh itu mewakili kita semua, sekaligus penjelasan dari Pak Kiai. Nah, kita akan memasuki sesi yang kedua. Narasumber bertanya kepada para peserta dipersilakan menjawab. Nah, saya masih ingat betul kalau sesi yang kedua ini pesan dari KBPC nih Pak Budi Saptono ya. Mohon kiranya kepada yang pernah mendapatkan sweetener cashless ini memberikan kesempatan yang lain lebih dahulu ya. Tetapi kalau yang lain dulu ternyata belum ada yang menjawab dengan tepat dan cepat, ya tentu saja nanti akan kita kembali kepada siapapun ya yang diberikan kesempatan yang sama atau kita berikan equal treatment ya. Apakah para peserta Ibu dan Bapak sekalian sudah siap semuanya? Hasil dari narasumber bertanya, peserta menjawab ini atau sesi yang kedua ini nanti akan dicatat oleh Bu Siti Faida ya dengan nama artisnya Bu Ida ya. Bagi tiga ini ya, tiga peserta yang mendapatkan sweetener cashless. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mohon dengan segala hormat kepada guru kami, Pak Kiai, memberikan satu pertanyaan aja. Dan kepada para peserta kembali kami ingatkan, karena ini melalui media online, silahkan klik raise hand ya, yang ada di laptop maupun di handphone Ibu dan Bapak sekalian nanti sebagai dasar kami untuk mengurutkan ya siapa yang akan menjawab lebih dahulu. Kepada Pak Kiai kami persilahkan satu pertanyaan. Silakan Pak Kiai. Baik, tadi saya menjelaskan beberapa istilah-istilah kemerdekaan dalam Islam atau dalam Al-Quran. Apa saja beberapa istilah yang tadi saya sebutkan? Silakan. Ada beberapa istilah, berarti lebih dari satu. Silakan, Ya, siapa term cepat, kemerdekaan siapa dalam Al-Quran. akan berpulang dapat. Silakan klik raise hand supaya bisa mengurutkan bagi kami yang akan menjawab paling duluan. Ya. Boleh diulang kembali, kayaknya masih malu-malu ini Pak Kiai. Ada beberapa istilah, ada term kemerdekaan yang digambarkan dalam Al-Quran atau dalam Islam. Apa saja term-term yang tadi sudah disebutkan itu menggambarkan kemerdekaan. Ya. Pertanyaannya sangat jelas dan itu ada di materi ya tadi yang ditayangkan oleh Pak Eko. Oh, Pak Eko mau mencoba nih Pak Eko. Ada Pak Ji Wahyu kayaknya angkat tangan beliau. Saya Pak. Pak Oh, Pak Budi Rahman, Pak. Pak Budi Rahman, silakan. Al-Khuriyah, Al-Itaq, Al-Riqa, Al-Istiqlal. Ada Maaf, ini Pak Budi Rahman, Pak Epsi. Siapa ini Pak Eko? Catatan Pak Eko, pengamatan Pak Eko. buka. Mbak FC tadi. Pak Eko yang dimaksud Pak Epsi, Pak Eko? Maaf, saya ini kebuka, mic-nya maaf.
Pak Oh, oke. Pak Budi Baik, Rahman makasih tadi Pak Pak FC. suaranya. Pak Budi Rahman, silakan Pak Budi Rahman. Yang pertama mengenai term nilai-nilai kemerdekaan adalah al-huriyah, artinya kebebasan atau kemerdekaan. Yang kedua adalah al-itiqad atau membebaskan yang artinya. Terus Tiga. yang ketiga istiqlal ya. Yang artinya apa? Artinya kemerdekaan juga. Sudah cukup Pak Budi? Ya cukup kemerdekaan. Gimana menurut Pak Kiai? Apakah sudah bisa di... Ya, 100. Oh, 100. Baik. 2 jempol buat Pak Budi ya. Kami Terima catat kasih, Pak Pak Budi. Ron. Ya, baik. Kata Pak Kiai tadi kan rezeki itu sudah ada ketentuannya ya. Kapan siapa gitu sudah ada ini ketentuannya. Saat ini space partner cashless yang pertama ini ada di Pak Budi. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua KBBC ya kepada Pak Budi Sabtono kayaknya sudah siap ini ya. Selain pertanyaan yang pertama dari Pak Kiai tadi ada pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Suradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaannya, coba jelaskan kemerdekaan dalam perspektif Islam. Saya ulangi, kemerdekaan dalam perspektif Islam. Pak Wahyu. Silakan Pak Eko. Siapa? Pak Wahyu, Pak. Oh, Pak Wahyu. Silakan. Baik, silakan Pak Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemerdekaan dalam perspektif Islam itu kalau secara singkat dan ringkas, kalau yang saya tahu itu adalah kita bebas melaksanakan amalan-amalan yang diridhoi Allah, bukan bebas menurut hawa nafsu kita. Mungkin itu Pak Budi. Ya, itu salah satunya. Yang lain barangkali ada? Udah itu semua. Ya, tapi intinya itu Pak Suradi. Jadi betul 100. Oh, betul ya. Intinya bahwa kemerdekaan menurut perspektif Islam itu adalah bebas amalan yang secara diridhoi fisik. Allah ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat kepada Pak Wahyu ya sebagai penerima sweetener cashless yang kedua. Nah, terakhir kepada Pak Yuri Kartina selaku KPC P2 Tangsel untuk menyampaikan satu pertanyaan lagi ya berikutnya. Silakan Pak Yuri. Terima kasih Pak Suradi. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat dan memang oleh Kiai tadi pada saat pendahuluan disebutkan beberapa kali. Kemerdekaan ini ada dua nilai-nilai yang harus diisi dalam kemerdekaan. Sebutkan dua nilai tersebut untuk mengisi kemerdekaan. Jangan dulu. Barusan terdengar suara Bu Siti Masito. Ya. Apakah mau mencoba? Ya, Pak. Silakan. Coba, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Syukur ya, Pak Syukur. Iya, Pak. Sama, Pak. Siap, silakan. Mengisi kemerdekaan dengan iman dan ilmu, Pak. Sesuai dengan surat Al-Mujilah 11. Dan menegakkan keadilan sosial dan ekonomi, menjaga persaudaraan ukhuwah Islamiyah, dan berhijrah perbaikan dalam rangka meningkatkan perbaikan. Itu Pak, kira-kira Pak. Yang dimaksud Yai tadi di dalam pendahuluan ada dua nilai
nilai yang harus diisi dalam kemerdekaan. Sebutkan dua nilai tersebut. Di pendahuluan dari awal-awal pada saat pembukaan Kiai tadi menyampaikan. Saya Pak. Ya Pak, yang bisa silakan Pak. Pak. Oke, Budi udah. makasih Pak Syukur ya. Rasanya Iya, Pak. ada yang akan menjawab yang lain. Silakan nanti untuk sebagai bahan pertimbangan Pak Yuri untuk menentukan. Silakan. Saya Pak. Pak Budi udah tadi Pak Pak Budi. Budi rapat sudah. Gantian yang lain silakan. Ada Pak Dedi. Pak Dedi mau coba nih Pak Dedi. Pak Dedi Aryadi. Ini ibu-ibu, ini kita pengen dengar nih. Ada yang mau mencoba biasanya rajin nyatet itu ibu-ibu nih. Silakan Pak Eko, ada ini yang ingin Belum. mencoba teman-teman. Padahal pertanyaan Pak Yuri itu slide yang pertama ya di pendahuluan tadi ya, ada itu. Ya, betul. Silakan, Bapak Ibu, ya mau pengen mencoba selain Pak Syukur tadi sudah mencoba menjawabnya, silakan. Pak Kadar, silakan Pak Kadar. Pak Sabto, ada Pak Suhada. Ini Pak Suhada sempat ngetik di kolom chat juga ini bahwa materi dari Pak Kiai sangat inspiratif ya dan sangat bermanfaat bagi diri ya kita semua. Silakan, ada yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaan Pak Yuri, pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir. Silakan, selain Pak Budi Rahman, Pak Wahyu ya. Silakan, ada yang ingin mencoba? Pak Bu Siti Masito? Idem Pak. Pak Teguh, silakan. Atau Bu Yunimar, boleh Bu, MC kita. Silakan mic-nya kalau Bu Yunimar ingin mencoba menjawab pertanyaan Pak Yuri. Mic-nya masih ini Bu, masih mute. Bentar dulu. Belum. Kalau sulit ganti pertanyaan aja. Pertanyaan yang lain. Saya kembalikan kepada Pak Yuri, apakah jawaban dari Pak Syukur sudah Baik, sesuai mungkin atau saya ada akan pertanyaan? Ya. sampaikan apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, bahwasanya kemerdekaan adalah anugerah Allah Ya. yang harus kita jaga. Ya. Kemudian dalam Islam kemerdekaan bukan hanya fisik, Ya. tetapi juga spiritual dan moral. Nah, tidak kalah penting adalah ada nilai-nilai kemerdekaan, yaitu nilai-nilai ilahiyah dan keadilan. Itu mungkin mohon maaf, mohon izin Kiai yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang menyimak materi slide di awal ya tentang pendahuluan. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Yuri dan materinya pun sudah kita share ya di media chat, itu bisa di-download. Tapi masih ada satu lagi nih Pak Yuri, sweetener cashless apakah Mungkin saya yang nyampaikan Kiai lah lebih afdol. Oh baik, silakan Pak Kiai, bonus nih satu lagi pertanyaan Pak Kiai. Baik, di penghujung tadi saya menyampaikan tujuan akhir dari kita merdeka, berbangsa, bernegara. Tentu kita mengharapkan satu tujuan, satu visi, satu misi yang besar. Apa itu visi misi yang kita harapkan semua itu dari kemerdekaan kita ini? Baldatun, Toyibatun, Warobun Gofur. Siapa tuh?
Pak Agus Susanto ya. Alhamdulillah ini Pak Agus Susanto juga ngetik di media chat gitu. Rupanya ketikanya Pak Agus ini ada alignment ini ya dengan pertanyaan yang ketiga yang disampaikan Oh langsung iya oleh ya. Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Jadi untuk tiga sweetener cashless yang itu bukan tujuan utama ya, tetapi sebagai sasaran antara untuk senantiasa kita menyimak ya di setiap majelis ilmu yang kita ikuti. Selamat, sukses dan barokah ya kepada Pak Budi Rahman, Pak Wahyu dan juga Pak Agus Susanto ya. Pak Agus Susanto, nanti mohon bisa menyampaikan kepada kami, mungkin dari Bu Siti Faida ada yang info, Iya, data yang Pak. diperlukan, silakan. Iya, Pak, ini untuk Pak Wahyu siapa ya? Pak Wahyu Diono, Komsat 11. Oh, Pak Ya, Wahyu Diono. Pak Nah, Wahyu Diono. ini kan Pak Anu dapat tugas dari Bu Ina yang lagi goes. Ya. Saya minta nomor rekeningnya, Pak, untuk Pak Budi Rahman, Pak Wahyu Diono dan Pak Agus Susanto. Ya, baik, nanti pada Pak Wahyu Diono dan Pak Agus Susanto yang tadi dikonfirmasi oleh Bu Ida bisa menyampaikan informasi yang diminta oleh Bu Ida, boleh melalui saya, boleh langsung kepada Bu Ida ya. Oke, jazakallah khairan katsira. Baik Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dengan selesainya narasumber bertanya dan peserta menjawab, selanjutnya izinkanlah saya selaku moderator untuk menyampaikan kesimpulan ya, yang tentu saja kita ketahui bersama, sadari bersama sesuai dengan Pak Suhada tadi, bahwa materi kali ini adalah sangat menginspiratif kita semua dan sangat bermanfaat bagi kita. Bahkan penyajian maupun penulisannya terstruktur ya, dan juga tertelusur dengan sumber-sumber kitab suci Al-Quran, kisah sahabat, maupun sumber dari ulama kita yang sebelumnya ya. Deploymentnya tentu saja mari kita sama-sama untuk semakin dekat dengan Allah, tunduk kepada Allah, dan mari sama-sama hijrah, atau bahasa kita jangan diam, ayo bergerak gitu. Dan kita selalu berusaha untuk positive thinking ya, terutama tren atau kondisi di negara kita saat ini ya. Learningnya mari terus kita istiqomah mengikuti majelis ilmu, baik melalui kitab online maupun offline, maupun majelis ilmu di masjid terdekat tempat domisili kita masing-masing. Dan secara integration, marilah kita ikhtiarkan bersama, baik melalui diri kita, melalui anggota keluarga kita, melalui teman-teman sekomunitas kita, apakah penggemar atau hobi goeser ataupun juga motor, tadi sempat disinggung oleh guru kita Pak Kiai ya. Dan resatnya adalah semoga negara kita atau diri kita secara personal maupun secara komunal adalah baldatun toyibatun warobun kufur, yaitu gemah ripah loh Cinawi di bawah naungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Semoga majelis ilmu ini senantiasa menghadirkan manfaat bagi diri, bagi keluarga, bagi kemaslahatan umat, bahkan rahmatan lil alamin ya. Dan selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, kita jalan bersama doa penutup. Dengan segala hormat kami mohon kepada Pak Kiai untuk memimpin doa bersama ini. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, melengkapi kajian kita, mari kita berdoa. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan mobil khusus karena momennya momen kemerdekaan. Kita khususkan kepada para pejuang, para founding fathers, dan tentu keluarga besar kita semua. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة النبي المصطفى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده Amin. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini, kami memanjatkan doa tulus kepadamu ya Rabb, untuk para pahlawan, para pendahulu kami yang telah berjuang demi tegaknya kedaulatan bangsa ini. Ampuni segala dosa mereka, terima amal perjuangan mereka sebagai amal saleh, tempatkan mereka di sisimu yang mulia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga berdoa untuk para pensiunan sebagai bagian dari keluarga besar bangsa ini. Berilah mereka kesehatan, berilah mereka kekuatan dalam menjalani masa usia senja ini. Ya Rob, limpahkanlah ketenangan, kebahagiaan bagi mereka, serta jadikan masa pensiun mereka sebagai waktu untuk menikmati hasil perjuangan mereka dan terus berkarya bagi masyarakat dengan cara dan semangat yang berbeda. Ya Rob, tanamkan kepada kami generasi penerus untuk tidak melupakan jasa para pahlawan dan terus menjaga persatuan bangsa. Jadikan kami, ya Rob, generasi yang bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan ini dengan pengabdian dan cinta tanah air. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah negeri kami, ya Allah. Jauhkan dari segala macam perpecahan, bencana, dan kemiskinan. Anugerahkan kepada kami kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عزيز يا غفر العالمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan untayan doa dari guru kita Pak Kiai, maka berakhirlah sudah rangkaian kegiatan kitab online untuk periode Agustus 2025 ini. Dahdian bunga melati, warnanya sungguh menawan. Tauziah dari Pak Kiai Hasani sungguh sangat menyejukkan. Jalan-jalan di Tangerang Selatan, jangan lupa singgah ke Taman Kota. Semoga kita diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga bisa bertemu di kitab berikutnya. Saya sebagai moderator, bila ada hal yang kurang berkenan dan khilaf kami, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Kiai yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk berbagi dengan kami, silaturahim dengan kami. Demikian juga untuk peserta kita polanya tetap istiqomah dari awal hingga akhir ini, baik dari P2Tel Tangerang Selatan maupun dari luar P2Tel Tangerang Selatan. Tetap sehat, tetap semangat, bersama kita tebarkan manfaat. Kita kembalikan kepada Bu Yunima selaku MC kita. Bila taufik hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.